Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Alhamdulillah Yulianto, mahasiswa program Pasca Sarjana IAIN Batu Sangkar. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas metodologi penelitian hukum kuantitatif untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pengampu metodologi penelitian hukum kuantitatif. Pada kesempatan ini kita akan membahas, atau pada kesempatan pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas tentang ciri-ciri masalah yang baik, sumber masalah penelitian, kemudian merumuskan masalah deskriptif, komparatif, dan asosiatif di bidang hukum, kemudian membuat latar belakang dari masalah yang sudah dirumuskan. Baiklah, kita langsung saja ke ciri-ciri masalah yang baik bagi penelitian. Kita lihat yang pertama, ciri-ciri masalah yang baik itu mempunyai nilai penelitian. Ya, artinya mempunyai nilai penelitian. Nilai penelitian yang dimaksud adalah bahwa sebuah masalah yang diteliti itu memiliki keaslian, kemudian mempunyai suatu hubungan, kemudian hal yang penting, artinya masalah yang kita teliti itu memiliki unsur manfaat yang akan kita coba untuk teliti. Kemudian dapat diuji, artinya ketika penelitian itu telah selesai dilakukan atau masalah penelitian itu telah diteliti dan menghasilkan hasil penelitian, maka dapat diuji kembali. Kemudian dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Di dalam penelitian nanti atau masalah yang kita teliti tersebut tentu ada kuesioner yang akan kita coba untuk berikan kepada sampel kita. Maka dari masalah yang kita teliti tersebut dapat menimbulkan pertanyaan untuk diselesaikan dalam bentuk jawaban daripada penelitian tersebut. Kemudian masalah harus visible. Maksud visible adalah masalah tersebut dapat dipecahkan. Jadi masalah penelitian yang kita teliti tersebut dapat kita pecahkan dan selesaikan. Dalam persoalan masalah tersebut, sehingga suatu penelitian itu dapat kita pecahkan, data dan metode untuk memecahkan masalahnya ada dan harus tersedia. Kemudian biaya yang relatif terjangkau. Kemudian waktu yang tidak begitu lama, sampai bertahun-tahun. Kemudian administrasi yang tidak bertentangan dengan hukum dan adat yang berlaku di lingkungan yang akan kita teliti. Kemudian sesuai dengan kualifikasi peneliti. Maksudnya ya bahwa masalah yang baik tersebut menarik dan cocok dengan kualifikasi ilmiah peneliti. Jadi apa yang akan kita teliti itu sesuai dengan kemampuan kita sebagai peneliti. Jangan keluar dari pada kapasitas kita yang akan nanti membuat kita menjadi kesusahan untuk menyelesaikan penelitian yang kita laksanakan. Kemudian kita lihat sumber-sumber masalah penelitian. Sumber masalah penelitian bisa terjadi atau bisa kita lihat atau kita ambil dari masalah yang ada di manusianya sendiri. Maksudnya people and problem. Artinya manusia sebagai objek kita atau pola interaksinya atau
dorongan jiwanya. Kalau dorongan jiwanya maksudnya orang ini biasa diteliti oleh psikologi. Kalau interaksinya ini biasa diteliti oleh sosiologi. Kemudian terlihat pula apa yang dibuatnya. Akan menimbulkan suatu benda budaya atau karya, maka ini kan diteliti oleh orang budaya. Kemudian masalah yang ada di manusia itu begitu banyak, maka ini bisa menjadi sebuah masalah penelitian kita. Kemudian masalah di cara atau teknik dan suatu kerja atau program. Jadi apa yang dilakukan suatu lembaga ataupun suatu institusi, maka sering menimbulkan masalah. Antara cara pengaturannya, teknik dan struktur kerja program yang sering dijalankan itu terkadang menimbulkan permasalahan. Maka ini juga bisa menjadi sumber masalah dalam penelitian kita. Kemudian fenomena yang terjadi, ada fenomena yang ada di sekitar kita. Misalnya Gunung Merapi, kemudian misalnya banjir, kemudian pohon yang ditebangi secara sembarangan dan sebagainya. Maka ini juga bisa menjadi sumber masalah dalam penelitian kita. Selanjutnya, merumuskan masalah deskriptif, komparatif, dan asosiatif di bidang hukum. Kita lihat pertama rumusan masalah deskriptif. Rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih, ya, artinya variabel yang berdiri sendiri. Jadi dalam penelitian ini peneliti tidak membuat perbandingan variabel itu pada sampel yang lain dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel yang lain. Artinya hanya mendeskripsikan, hanya merumuskan masalah yang berkenaan dengan satu variabel saja. Ini maksud daripada masalah deskripsi. Artinya variabel yang ada dalam penelitiannya satu saja. Terlihat contoh rumusan masalah deskriptif itu. Pertama, seberapa tinggi tingkat kinerja kepolisian menyelesaikan kasus narkoba di Polres Agam. Yang kedua, bagaimana sikap masyarakat terhadap mediasi dalam penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Agam. Kemudian yang kedua, kita lihat rumusan masalah komparatif. Rumusan komparatif atau rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Artinya rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah yang membandingkan dua variabel. Contohnya, adakah perbedaan produktivitas kerja antara pegawai negeri, BUMN, dan swasta? Ini kita lihat satu variabel pada 3 sampel. Variabelnya 1, kemudian sampelnya 3. Maka kita lihat nanti dalam penelitian kuantitatif ini bagaimana perbedaan produktivitas dari masing-masing pegawai ini. Kemudian adakah kesamaan cara promosi antara promosi jabatan, maksudnya antara pengadilan negeri dan pengadilan agama? Lihat di sini ada dua variabel yang berbeda, ya, walaupun sama-sama pengadilan negeri, tapi mungkin tempatnya berbeda atau mungkin saja ada perbedaan walaupun dalam satu kementerian misalnya. Kita lihat cara promosinya. Kemudian rumusan masalah asosiatif. Rumusan masalah asosiatif adalah suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Terdapat 3 bentuk hubungan, yaitu hubungan simetris, hubungan kausal, dan interaktif atau resiprokal, timbal balik. Kita lihat dalam masalah asosiatif ini
yang dimaksud dengan hubungan simetris ya adalah hubungan atau hubungan simetris adalah suatu hubungan antara dua variabel atau lebih yang kebetulan munculnya bersamaan. Jadi bukan hubungan kausal atau interaktif. Contohnya, rumusan masalahnya hubungan antara kemampuan berbicara atau public speaking dengan prestasi kerja di penyelesaian kasus hukum atau kasus hukum. Kemudian hubungan kausalitas. Hubungan kausalitas adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi sini ada variabel independen atau variabel yang mempengaruhi dan dependen, variabel yang dipengaruhi. Jadi contohnya, adakah pengaruh sistem penggajian terhadap prestasi kerja? Sistem gaji terhadap prestasi kerja atau etos kerja seseorang atau lembaga. Kemudian seberapa besar pengaruh tata ruang kantor terhadap efisiensi kerja karyawan. Di sini kita lihat adanya hubungan kausal, di mana variabel yang satu mempengaruhi variabel yang lain. Kemudian hubungan interaktif, resiprokal atau timbal balik. Kita lihat hubungan interaktif adalah hubungan yang saling mempengaruhi. Di sini tidak diketahui mana variabel independen, mana dan independennya. Contoh hubungan antara motivasi dan prestasi. Di sini dapat dinyatakan motivasi mempengaruhi prestasi dan juga prestasi mempengaruhi motivasi. Kemudian hubungan antara kecerdasan dengan kekayaan. Kecerdasan dapat menyebabkan kaya, mungkin juga orang kaya dapat meningkatkan kecerdasan karena gizi terpenuhi. Kembali kita ke rumusan masalah. Jadi ada yang terakhir adalah masalah komparatif dengan asosiatif. Rumusan masalah komparatif asosiatif adalah rumusan masalah yang menanyakan perbandingan korelatif antara dua variabel atau lebih pada sampel atau populasi yang berbeda. Contohnya, adakah perbedaan pengaruh kepemimpinan terhadap disiplin pegawai antara imigrasi dan kepolisian? Hasilnya sudah lihat sampelnya berbeda. Tapi ya, sampelnya berbeda. Di sini kita lihat perbedaan pengaruh dari satu sampel dengan sampel yang lain. Kemudian dalam satu variabel yang terlihat di sini kedisiplinan pegawai. Kita lanjutkan. Yang ketiga, yang keempat itu latar belakang dari masalah yang sudah dirumuskan atau membuat latar belakang dari masalah yang sudah dirumuskan. Latar belakang masalah penelitian kualitatif biasanya diuraikan dalam bentuk deduktif, artinya main idenya atau masalah utama itu terletak di awal, kemudian dijadikan penyelesaian. Dimulai dari hal yang umum, ya, kemudian diakhiri dengan pembatasan masalah. Dua model dalam membuat latar belakang masalah. Yang pertama, mengurai adanya kesenjangan antara kondisi objektif dan normatif atau asumsi tertentu. Contoh, kehadiran lembaga bantuan hukum dalam membantu penyelesaian kasus hukum tanpa melihat kepada siapa yang dibantu dan seberapa kemampuan klien dalam membayar para penasihat hukum. Jadi artinya selain objektif dalam penelitian ini juga ada, kita lihat, pengaruh normatif, apakah itu adat, apakah itu pandangan sosial dan sebagainya. Kemudian menggambarkan perkembangan teori atau suatu kondisi objektif tanpa membandingkan dengan kondisi normatif. Jadi hanya melihat dalam posisi objektif saja. Peneliti menggambarkan karakteristik suatu gejala secara lebih rinci dengan menggunakan 5W plus 1H. What, apa yang sedang terjadi, who, siapa yang mengalaminya, where, di mana kejadian itu terjadi, artinya lebih spesifik tempatnya. Kemudian mengapa gejala itu dapat terjadi, kemudian kapan masalah itu terjadi, kemudian bagaimana hubungan dengan gejala yang lain.
Contoh, seberapa tinggi tingkat kinerja kepolisian menyelesaikan kasus narkoba di Polres Agam. Jadi itu hal-hal yang berkenaan tentang latar belakang masalah, ya, masalah yang baik, kemudian sumber masalah penelitian, kemudian merumuskan masalah secara deskriptif, secara komparatif atau asosiatif, kemudian membuat atau beberapa masalah dari masalah yang sudah dirumuskan, bagaimana cara membuatnya. Kemudian yang terakhir adalah dalam penelitian ini saya sampaikan bahwa mesti melihat masalah dan kemanfaatannya. Artinya masalah yang dimunculkan atau masalah fenomena yang ada itu kita coba untuk teliti, kemudian kita lihat kemanfaatannya sesuai dengan yang dibutuhkan atau tidak. Jadi mungkin saja untuk pertemuan ketiga ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.